Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Lisa Priyanti dengan NIM D1E1036 dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Saya berasal dari kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi alkohol, eter, dan fenol. Yang pertama kali akan saya jelaskan adalah materi tentang alkohol. Tata nama alkohol. Dalam tata nama substitutif IUPAC, suatu nama mengandung 4 karakter. Yang pertama adalah lokan, awalan, senyawa induk, dan suatu akhiran. Lokan 4 menunjukkan bahwa substituen gugus metil yang merupakan awalan terikat pada senyawa induk di posisi C4. Senyawa induk mengandung 6 atom dan karbon dan tidak ada ikatan rangka. Jadi induknya adalah heksana. Dan karena merupakan suatu alkohol, maka memiliki akhiran OL. Lokan 1 menunjukkan bahwa C1 mengikat gugus hidroksil. Secara umum, penomoran pada rantai karbon selalu dimulai di bagian akhir yang lebih dekat dengan gugus yang mendapat nama sebagai suatu akhiran. Prosedur berikut harus diikuti untuk memberi nama alkohol sesuai dengan tata nama substitutif IUPAC. Yang pertama adalah pilih rantai karbon utuh yang terpanjang, di mana gugus hidroksilnya terikat langsung. Yang kedua, nomor rantai karbon utuh yang terpanjang sedemikian sehingga atom yang mengikat gugus hidroksil memiliki nomor terkecil. Yang ketiga, alkohol sederhana sering dinamai dengan nama radiofungsional umum yang telah disetujui oleh IUPAC. Yang keempat, alkohol yang mengandung 2 gugus hidroksil umumnya diberi nama glikol. Dan yang terakhir, dalam sistem substitutif IUPAC, alkohol tersebut dinamai sebagai diol. Contohnya ada di sini yaitu CH3OH yaitu metanol, CH3CH2OH etanol, dan yang lain bisa kalian lihat di sini CH3CH2CH2OH yang disebut dengan 1-propanol. Yang kedua ada tata nama eter. Tata nama eter dapat dilakukan dengan sistem IUPAC dan nama trivial. Menurut sistem IUPAC, eter disebut juga alkoksi dari alkana. OR IUPAC yaitu alkoksi alkana. Tata nama dilakukan dengan 2 cara, yaitu menetapkan alkil yang lebih kecil sebagai alkoksi dan alkil yang lebih besar sebagai alkana. Tata nama dengan nama trivial dilakukan dengan menyebutkan nama alkil sesuai urutan abjad dan diakhiri eter. Jika kedua alkil sama, digunakan awalan di. Rumus strukturnya bisa kalian lihat di sini. Yang ketiga ada tata nama fenol. Apabila gugus OH merupakan substituen yang memiliki prioritas paling tinggi yang terikat pada benzena, maka nama pokok senyawa tersebut adalah fenol. Gugus OH diberi nomor 1. Jika ada gugus yang prioritasnya lebih tinggi dari OH, misalnya min COOH, min CHO, min CO, maka gugus OH berstatus sebagai gugus cabang dan diberi nama hidroksil. Berikut merupakan contoh dari senyawa fenol yang terikat pada cincin benzena. Sifat-sifat. Yang pertama kali akan saya jelaskan adalah sifat dari alkohol. Alkohol dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya. Titik didih meningkat dibandingkan dengan alkil halida atau eter BM dengan nomor BM yang sama. Alkohol dengan nomor BM yang rendah larut dalam air. Perbandingannya hidrofil dan hidrofob. Yang terakhir, sifat dari alkohol adalah percabangan meningkatkan kelarutan dalam air terkait dengan struktur kompaknya. Yang kedua adalah sifat dari eter. Cairan eter tidak berwarna, berbaunya khas, dan sangat mudah menguap dan mudah terbakar. Eter tidak mempunyai hidrogen yang terikat pada oksigen, sehingga tidak dapat membentuk ikatan hidrogen sesamanya, dan titik didihnya rendah dibandingkan dengan alkohol dengan jumlah atom C yang sama. Tetapi, eter dapat membentuk senyawa hidrogen dengan senyawa-senyawa O, yaitu air, alkohol, dan fenol. Yang ketiga, sifat dari fenol. Sebagian besar sifat dari fenol menyerupai sifat dari alkohol. Fenol dapat membentuk ikatan hidrogen, sehingga titik didih dan titik leburnya lebih tinggi dibandingkan senyawa aromatik yang nomor MR-nya sebanding. Yang terakhir, fenol dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air, sehingga kelarutan dalam airnya tinggi.
Sifat keasaman dari alkohol dan fenol. Alkohol dan fenol adalah senyawa yang sama-sama mengandung gugus OH. Fenol bersifat jutaan kali lebih asam dibandingkan dengan alkohol. Fenol yang dikenal dengan nama asam karbolat mampu memiliki sifat jutaan kali lebih asam dibandingkan dengan alkohol karena fenol mampu melepaskan ion H+ dari gugus hidroksil sehingga membuat fenol menjadi anion fenoksida. Anion atau bisa disebut sebagai muatan negatif pada fenol ini akan disebar oleh cincin aromatik atau delokalisasi, sedangkan pada alkohol tidak dapat terjadi. Fenol lebih asam dari alkohol karena anion atau muatan negatifnya yang dihasilkan dan distabilkan oleh resonansi. Muatan negatifnya disebar oleh delokalisasi oleh cincin aromatik. Sintesa dan reaksi dari alkohol. Sintesa alkohol dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada menghidrasi alkena. Air ditambahkan ke dalam suatu alkena untuk memutuskan ikatan rangkap yang ada membentuk suatu senyawa alkohol. Pada reaksi ini berlaku aturan Markovnikov. 2. Mereduksi aldehid atau keton. Sintesa alkohol dapat dipercepat reaksinya dengan menambahkan katalis untuk menghasilkan alkohol primer atau sekunder. Reaksi reduksinya sangat mirip dengan reaksi reduksi ikatan rangkap pada alkena. Ini merupakan contoh dari reaksi aldehid dan reaksi keton. Yang ketiga ada cara mereduksi dengan asam karboksilat. Reaksi di atas membutuhkan agen pereduksi yang kuat, maka digunakan litium aluminium hidrida sebagai agen pereduksinya. Yang keempat, dengan cara mereduksi ester. Ester seperti asam karboksilat secara normal bisa direduksi menggunakan litium aluminium hidrida. Pada reaksi reduksi ester, dua molekul alkohol akan terbentuk. Sebagai contoh, perhatikanlah reaksi berikut ini. Lima, mereaksikan aldehid dengan reagen Grignard. Reaksi Grignard adalah reaksi yang paling sederhana dan mudah untuk mensintesis alkohol, baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk membuat alkohol primer, kita tinggal mereaksikan reagen Grignard dengan formaldehid. Yang kedua ada sintesa dan reaksi ester. Sintesa eter. Eter dapat disintesis dengan cara yang pertama ada dehidrasi alkohol. Dehidrasi senyawa alkohol dapat menghasilkan eter. 2ROH menjadi ROR ditambah H2O. Reaksi ini memerlukan temperatur yang tinggi sekitar 125 derajat Celcius. Reaksi ini dikatalisis oleh asam, biasanya asam sulfat. Cara ini efektif untuk menghasilkan eter simetris, namun tidak dapat digunakan untuk menghasilkan eter tak simetris. Dietil eter dihasilkan dari etanol menggunakan cara ini. Eter siklik dapat pula dihasilkan menggunakan cara ini. 2. Dengan cara sintesis eter Williamson. Eter dapat pula dihasilkan menempuh substitusi nukleofilik alkilhalida oleh alkoksida. Dengan reaksi RONA ditambah RX menjadi ROR ditambah NaX. Reaksi ini dinamakan sintesis eter Williamson. Reaksi ini melibatkan penggunaan alkohol dengan basa kuat, menghasilkan alkoksida, dan yang didampingi oleh adisi pada senyawa alifatik terkait yang memiliki gugus lepas Rx. Reaksi pada eter. Yang pertama ada reaksi PCI5. Reaksinya ROR ditambah PCI5 menjadi RCI ditambah RCI ditambah POCI3. 2. Reaksi dengan HI. Ester bereaksi terurai dengan asam halida, terutama HI, membentuk alkohol dan alkyl halida jika asam halida terbatas. Reaksinya ROR atau ester ditambahkan dengan HI menjadi ROH atau alkohol ditambah R1 alkyl halida. Jika asam halidanya berlebih, maka reaksinya menjadi ROR atau eter ditambah 2HI menjadi RI atau biasa disebut dengan alkyl halida ditambah RI ditambah H2O. 3. Pembuatan eter.
Ether dibuat dengan sintesis ether Williamson, yaitu reaksi antara alkyl halida dengan suatu alkoksida. Reaksinya ada RX, yaitu alkyl halida, ditambah RO menjadi alkoksida, menjadi ROR, ether ditambah X. Sintesa dan reaksi fenol. Sintesa fenol. Sintesis senyawa fenol dapat dianalisis dengan cara ini. OH diubah menjadi NO2, brom dapat ditambahkan pada tingkat amino atau tingkat fenol, tetapi tingkat amino memberikan kontrol yang lebih baik. Ini adalah suatu contoh analisisnya. Reaksi fenol. Yang pertama ada reaksi oksidasi. Fenol diamati mengalami oksidasi bahkan lebih mudah daripada primer dan alkohol sekunder. Produknya adalah benzoquinone. Ini adalah contoh reaksinya. Quinone penting karena mudah dikonveksi menjadi hidroquinone. 2. Reaksi Kolbe-Schmitt. Mekanisme reaksi Kolbe berlangsung melalui adisi nukleofilik fenoksida menjadi karbon dioksida dan menghasilkan salisilat. Salisilat yang terbentuk selanjutnya bereaksi dengan asam membentuk asam salisilat. Ini adalah reaksi karboksilasi di mana natriofenoksida dipanaskan dengan karbon dioksida di bawah tekanan 100 atmosfer dan suhu 125 derajat Celcius. Dan produk yang dihasilkan diperlakukan dengan asam sulfat untuk menghasilkan asam salisilat atau yang disebut dengan asam hidroksi aromatik. 2. Reaksi Riemer-Tiemann. Reaksi umum Riemer-Tiemann ditunjukkan pada gambar yang berikut. Hasil normal dari reaksi Riemer-Tiemann adalah ortohidroksialdehida dan isomernya para hidroksibenzaldehida dengan rasio orto para 2:1 Weinberg dan Meyer 1982. Ether siklik atau senyawa epoksida adalah suatu senyawa ether siklik dengan cincin yang memiliki 3 anggota struktur dasar dari epoksida berisi sebuah atom oksigen yang diikat pada 2 atom karbon berdekatan yang berasal dari hidrokarbon. Tegangan dari cincin dan dengan 3 anggota ini membuat senyawa epoksida menjadi lebih reaktif daripada ether asiklik. Senyawa epoksida merupakan senyawa yang paling sangat penting sama seperti produk kimia lainnya, misalnya resin. Proses produksinya adalah oksidasi senyawa olefin dengan peracid seperti asam M-klorobenzoat, asam parasetat, dan peroksida organik seperti butil hidroperoksida. Reaksi epoksida tiol. Struktur umum gugus fungsi tiol RSH. Tiol adalah sebuah senyawa yang mengandung gugus fungsi yang terdiri dari atom sulfur dan atom hidrogen atau dalam kurung -SH. Sebagai analog sulfur dari gugus alkohol atau OH, gugus ini dirujuk sebagai gugus tiol ataupun sulfhidril dan secara tradisional tiol sering disebut sebagai merkaptan. Tata nama. Ketika gugus tiol adalah substituen pada alkana, terdapat beberapa cara penamaannya. Yang pertama ada metode yang direkomendasikan oleh IUPAC adalah dengan menambahkan akhiran tiol pada nama alkananya. Metode ini hampir identik dengan tata nama alkohol. Misalnya CH3SA akan menjadi metanatiol. Atau metode yang kedua ada metode lama. Perkataan merkaptan menggantikan alkohol pada nama analog alkohol senyawa itu. Misalnya CH3SH menjadi metil merkaptan. CH3OH bernama metil alkohol. Contoh dari tiol. Yang pertama ada metanatiol dengan rumus CH3SH, ada etanatiol dengan rumus C2H5SH, koenzim A, lipoamida, glutationa, sisteina, 2-merkapteatanol, ditiotrietol atau ditioritrietol atau pasangan epimer, 2-merkapteatanol
peptidola, dan yang terakhir ada transglutaminase. Reaksi tiol, gugus sulfur pada tiol merupakan analog sulfur gugus hidroksil OH pada alkohol. Oleh karena sulfur dan hidrogen berada dalam golongan tabel periodik yang sama, ia memiliki sifat-sifat ikatan kimia yang mirip. Secara umum, tiol akan terdeproktonasi membentuk RS, disebut sebagai tiolat, dan secara kimiawi lebih reaktif dari bentuk tiol terprotonasi RSH. Contohnya adalah RSH. Contoh dari reaksinya adalah RSH ditambah NaOH menjadi RSNA, tiolat ditambah H2O. Sulfida atau tioeter. Tioeter mirip dengan eter, kecuali ia mengandung atom belerang daripada atom oksigen. Karena oksigen dan belerang berada dalam satu kelompok golongan yang sama pada tabel periodik, sifat-sifat kimia eter dan tioeter memiliki beberapa persamaan. Tioeter memiliki rumus umum RSR dengan tata nama, yaitu caranya menambahkan kata sulfida pada nama akil. Contoh sulfidanya ini berikut. CH3S, CH3 diberi nama dimetil sulfida. CH3S, CH2H5 diberi nama etil metil sulfida. Dan yang terakhir bisa kalian lihat di sini. Reaksi dari sulfida atau tioeter. 1. Dengan alkil halida akan membentuk garam sulfonium halida. Reaksinya bisa kalian lihat pada PPT berikut. Yang kedua ada tioeter dapat dengan mudah dioksidasi menjadi sulfoksida atau RS rangkap 2O R yang kemudian dapat dioksidasi lebih lanjut menjadi sulfon atau RS rangkap 2O2R dimetil sulfida dapat dioksidasi sebagai berikut. SCH3 2 ditambah O menjadi OS CH3 2 dimetil sulfoksida atau DMSO. Yang kedua ada OS CH3 2 ditambah O menjadi O2 SCH3 2 metil sulfonil metan atau bisa disebut MSM. 3, yaitu disulfida dengan nukleofil karbon menghasilkan tioeter. R3-cemin ditambah R1S, SR2 menjadi R3CSR pangkat 1 ditambah R pangkat 2S-min. 4, garam trialkisulfonium bereaksi dengan nukleofil dengan dialkil sulfida sebagai gugus lepas. Reaksinya NU- ditambah R3S plus menjadi NUR ditambah RSR. Sekian penjelasan singkat saya tentang alkohol, eter, dan fenol. Lebih dan kurang dari penjelasan saya, salah dan kekurangan saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.